Ya, kembali kita lanjutkan di Tokoh Kita, masih bersama dengan Pak Erick Thohir. Pak, ini adalah kalau dibilang ajang yang bergengsi dan sudah 2 kali Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi untuk target yang kali ini, apa yang menjadi target dari Inasgok sendiri, penyelenggara nasional? Kalau kita kan tugasnya bagaimana sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi. Ya, kita harapkan ya penyelenggaraan itu sukses ya, terutama kan kalau di kita yang berat ini ada 3 yang akan disorot, yaitu 1 opening closing, bagus tidak. Kedua, kualitas broadcasting, ya karena kan ini kan istilahnya bukan kayak bikin drama. Ini kalau bisa nanti kameranya itu ketika anak panah terlepas itu kelihatan terlepasnya. Nah seperti itu kan sesuatu yang tidak semua televisi Indonesia bisa. Nah, lalu juga IT system, ya di mana dengan sekarang era digitalisasi, semua ini kalau bisa diakses oleh versi digital, baik tiketing dan lain-lain. Itu yang kita prioritaskan. Tetapi sebenarnya multi event ini yang kita harapkan juga dampaknya lebih dari itu. Bahwa kalau kita lihat apa yang terjadi di Olimpiade Cina, ya bagaimana kita si Cina mendukung masyarakatnya untuk lebih baik. Ya, mereka jadi antri, WC bersih. Nah ini yang kita harapkan juga. Kalau di kita mungkin beda kulturnya, tetapi yang kita perjuangkan sekarang bagaimana ruang publik bisa lebih besar. Kalau kita lihat pembangunan GBK nantinya, itu akan banyak taman-taman baru, di mana taman itu menjadi ruang publik. Kita lihat juga pembangunan venue yang terjadi di Palembang, lalu di DKI Jakarta, itu juga menjadi ruang publik. Nah ini yang kita harapkan dari jangka pendek, bahwa sebagai ibu kota, sebagai kota Palembang, ruang publik ini bertambah, tidak hanya dibangun oleh mall atau dan lain-lain, ya. Itu dalam jangka pendek. Lalu jangka menengahnya kita harapkan juga dengan ada pembangunan infrastruktur yang terjadi Terminal 3, LRT, MRT, juga ini menjadi sebuah kota yang friendly kepada masyarakatnya juga. Karena kan yang namanya peningkatan pertumbuhan sebuah ekonomi sebuah kota, pasti kan masyarakatnya tambah, turisnya tambah. Nah kita harapkan ini menjadi sebuah supporting yang baik. Tentu jangka panjangnya kita harapkan bahwa di dunia ini sekarang kan dunia bersaing juga merek, branding. Kalau kita lihat, contoh mohon maaf nih ngomong Singapura lagi gitu. Singapura sendiri sudah berubah sistem daripada para wisatanya. Yang tadinya hanya shopping, hanya ini, Singapura sudah berubah menjadi medical tourism dan juga menjadi sport tourism. Nah, kita selain kita memang harus menjual yang namanya tadi para wisata keindahan alam kita yang belum maksimal, dan sekarang Pak Menteri Pariwisata coba memaksimalkan. Nah tetapi ini kan unsur-unsur daripada millennials ini kan melihat bentuk lain, tidak hanya keindahan pariwisata. Mereka sekarang mencoba mencari sesuatu gimmick-gimmick lain. Salah satunya sport, ya. Dan ini yang kita harapkan ke depan juga dengan branding yang baik dari Asian Games, Indonesia juga secara mereknya bagus, sehingga tourism dan investasi internasional bisa tambah ke Indonesia, dan akhirnya kita daya kompetitif bersaing ke luar negerinya baik, ya. Contoh kemarin kalau kita lihat pertandingan sepak bola di Singapura saja, Singapura lagi mohon maaf nih. Itu dari penonton misalnya Inter dengan Chelsea kemarin kan 39.000 yang datang. Dari data yang didapatkan dari pemerintah Singapura, 30-40% orang Singapura. Sisanya turis. Kalau itu 25 ribuan turis dan mereka perlu 1 kamar untuk 2-3 orang, itu 10.000 kamar. Di Singapura terbooking. Belum expensesnya. Nah, sedangkan pertandingan itu seminggu. Nah, ini yang kita lihat kan sesuatu yang positif. Nah, ini yang kita harapkan. 1, jangka pendeknya ruang publik ini tercipta. Kedua, infrastruktur mendukung juga pertumbuhan
service kepada masyarakat dan ekonomi, ketika branding kita, national branding kita di internasional bisa meningkat supaya membawa juga ekosistem yang baik seperti investasi, tourism dan lain-lain. Kalau kita sebagai panitia kecil, tadi suksesnya, sukses penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan opening closing, broadcast dan IT, itu yang kita harapkan. Oke, Pak Erik sendiri kan sebagai pemilik media gitu ya, banyak perusahaan media. Apakah juga kan dilibatkan dalam penyelenggaraan Asian Games ini? Nah, problemnya itu. Jadi saya nggak boleh konflik of interest. Jadi kayak Jak TV ini rugi. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Karena tentu itu ada konsekuensi keputusan yang lebih tinggi. Ketika ada konflik of interest, tentu pimpinan yang lebih tinggi seperti Dewan Pengarah yang bisa memutuskan. Tapi insya Allah apa yang saya lakukan sekarang clear ya. Karena kesibukan saya mundur dari Mahaka. Di dua investasi saya di Antv dan di Inter Milan dan DC United 3, kebetulan saya punya partner. Mereka saya tidak terlalu aktif seperti dulu, bukannya mundur tapi masih memberi strategic thinking. Tetapi yang justru kembali pasti teman-teman yang ada di grup Mahaka kecewa. Tadi nggak boleh berharap interest, ya, di mana banyak kegiatan mereka tidak boleh ikut. Bahkan terakhir sendiri saya membatalkan event basket yang Asian Games untuk diberi nama Arena Mahaka Square. Itu tidak boleh. Orang Indonesia dikatakan paling sulit untuk memaintain. Artinya sudah bagus, tapi kadang perawatannya. Nah, memang itulah tantangan lagi nih. Itulah yang kita harapkan, jangan setelah dibangun ini terbengkalai seperti isu-isu. Saya tidak bisa melihat langsung yang ada di Rio Olimpiade, Olimpiade Rio, di mana begitu 3-4 bulan selesai terlihat terbengkalai. Sedangkan kan ini uang rakyat. Saya harapkan kontinuitas ini harus berlangsung. Ya, seperti di Palembang saya dengar Pak Alex Nurdin sendiri sudah berantisipasi setelah SEA Games, dia juga melakukan event-event dunia yang lain, kejuaraan bowling lah, kejuaraan karena dia punya venue bowling yang luar biasa nanti di Palembang. Gitu. Nah, ini hal-hal yang memang perlu adanya terobosan juga dari pihak-pihak yang terkait. Kalau tadi sudah menyinggung masalah bisnis, kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami kembali usai jeda pariwara.